wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari kemarin dan hari besok hadirin sekalian, di Mekah sana berkumpul orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun mungkin tahun ini, tahun kemarin kita belum bisa bersama-sama dengan jamaah haji sedunia, namun mohon didoakan kepada Allah, mudah-mudahan semuanya segera pulih kembali, semuanya segera normal kembali dan bisa beribadah sedia kala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemarin umat Islam yang sedang berhaji itu sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu memanjatkan doa, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan, dan setelah itu mereka berderai air mata memanjatkan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini hadirin sekalian, di seluruh penjuru dunia umat Islam datang ke tanah lapang, ke masjid, atau mungkin juga ada yang di rumah untuk melaksanakan sholat Idul Adha sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian haji hadirin sekalian, mulai dari melempar jumrahnya, wukufnya, sampai menyembelih kurbannya, itu sesungguhnya hadirin sekalian merupakan syariat yang telah pernah dicontohkan sebagai contoh perjuangan, sebagai contoh pengabdian dari seorang hamba yang benar-benar taat mengabdi kepada Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak kurang dari 160 ayat di Al-Quran bercerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka izinkan hadirin sekalian, pada kesempatan yang indah ini saya sedikit menyampaikan tarikh atau sirah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam berikut dengan pengabdiannya, ketulusannya, dan bagaimana hikmah dari kurban ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kenal Nabiullah Ibrahim itu hadirin sekalian punya dua orang istri. Ini ceritanya bagus Bapak Ibu. Istri yang pertama adalah seorang perempuan bangsawan yang bernama Sarah. Namun dari istri yang pertama ini Nabiullah Ibrahim tidak segera dikaruniai keturunan. Beliau bermohon kepada Allah bukan hanya sekedar untuk mendapatkan anak, untuk melanjutkan nasabnya, untuk melanjutkan keturunannya, untuk mendapatkan ahli warisnya, tapi bermohon kepada Allah agar mereka diberikan keturunan, agar ada yang melanjutkan risalah kenabiannya. Nabi Allah Ibrahim berdoa dengan doa yang sangat populer kita bacakan setiap hari kita, dan doa itu diabadikan di Al-Quran dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhan kami, wahai Rabbku, berikanlah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Namun dari doa yang dipanjatkan ini belum juga dikabulkan hadirin sekalian. Sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah bersama dengan keluarga Ibrahim saat itu, yaitu Hajar. Ada yang mengatakan seorang budak, ada yang mengatakan hadiah seorang putri dari pembesar di Mesir sana. Dan tinggallah Hajar bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Maka dari istri yang kedua ini hadirin sekalian, maka lahirlah seorang anak laki-laki yang diceritakan dalam Al-Quran dalam surah yang sama, yaitu surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat yang ke-101. Fabasarnahu bi ghulamin halim, maka aku beri kabar dia tentang lahirnya seorang anak yang halim, anak yang sangat sabar, anak yang lembut hatinya, yang diberi nama oleh Ibrahim dengan Ismail. Ismail itu apa artinya? Terdengar doanya. Doa yang dipanjatkan bertahun-tahun akhirnya didengar oleh Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cintanya Ibrahim luar biasa. Anak yang dimintanya bertahun-tahun dari istri yang pertama, Pak. Ada yang mengatakan dalam tarikh Islam itu Sarah itu berkumpul dengan Ibrahim sudah 30 tahun belum mendapatkan anak. Tapi dengan Hajar istri yang kedua, maka lahirlah anak yang pertama. Cinta Ibrahim berlebihan hadirin sekalian, sampai Allah mengkhawatirkan kecemburuan yang muncul dari Sarah, maka Allah perintahkan untuk Ibrahim memisahkan keduanya. Saat itu hadirin sekalian, semuanya tinggal di Palestina. Mulai dari Ibrahim, Sarah, Hajar, dan anak satu-satunya yaitu Ismail tinggal di Palestina. Allah perintahkan agar mereka dihijrahkan. Maka dipilihlah titik di mana Allah harus menempatkan Ibrahim dengan Hajar dengan Ismail di sebuah lembah yang tidak ada satupun pepohonan, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Dari mana kita tahu hadirin sekalian? Al-Quran, Pak. Al-Quran yang bercerita semua ini. Maka disebutkan dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin khairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di lembah ini. Mengapa Ibrahim mengatakan sebagian keturunan hadirin sekalian? Karena Ibrahim sadar dia punya dua jalur silsilah. Yang pertama dari Hajar ini dan yang kedua dari Sarah. Maka Ibrahim mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada satupun pepohonan. Ingat Pak, Al-Quran yang mengatakan di lembah yang tidak ada satupun pepohonan, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan. Ibrahim sudah tahu, Pak, bahwa kelak ada rumah di situ, ada bangunan di situ yang menjadi pusat ibadah umat Islam, yaitu Ka'bah yang dimuliakan. Hadirin sekalian, maka Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Berdoa Ibrahim, nanti saya sebutkan di akhir hadirin sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hajar sempat bertanya kepada Ibrahim, mengapa aku engkau tinggalkan di tempat ini? Hadirin sekalian, Ibrahim sulit menjawab. Ditanya oleh Hajar, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Ibrahim ditanya lagi, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Maka apa kata Ibrahim? Aku diperintah oleh Allah untuk meninggalkan engkau di lembah ini. Maka apa kata Hajar? Kalau itu merupakan perintah Allah, tinggalkan kami berdua. Insya Allah, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang mengabdi kepadanya terhina. Insya Allah. Ini hadirin sekalian, sampai Ibrahim bertanya, mengapa engkau percaya kepadaku? Padahal perintah Allah ini begitu sulit. Apa kata Hajar? Sejak engkau menjadi suamiku, aku belum pernah menemukan engkau berdusta kepadaku. Hadirin sekalian, maka ditinggalkan Ibrahim, Hajar ini dan Ismail di lembah yang gersang yang tidak ada satupun penduduk, Pak. Allah yang menghadirkan. Allah yang menghadirkan air Zam-Zam, Allah yang menghadirkan buah kurma, Allah yang menghadirkan para pendatang itu hadirin sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang mengatakan usia 13 tahun, maka ada perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail, anak satu-satunya yang dimohonkan oleh Ibrahim untuk melanjutkan kenabiannya. Disebutkan dalam surah yang sama, surah As-Saffat ayatnya 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa kata Al-Qur'an hadirin sekalian? Falamma balagha ma'u sa'ya, ketika anak itu sudah bisa membantu perbuatan ayahnya, membantu pekerjaan ayahnya, dalam hal ini adalah berburu misalnya, maka Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah. Ibrahim memanggil anaknya dengan sebutan yang sangat indah. Hadirin sekalian, Pak, Bu, sampai hari ini, Pak, sampai hari ini orang-orang Arab itu kalau memanggil anaknya dengan ibni, tapi Ibrahim memanggil anaknya dengan sebutan yang luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku yang sangat aku sayangi, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Apapun jawaban Ismail hadirin sekalian, perintah menyembelih Ismail itu di atas segala-galanya. Tapi Ibrahim seorang ayah yang sangat baik, maka Ibrahim memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menjawab, fandur madza taro, bagaimana menurut engkau wahai anakku? Hadirin sekalian, Ismail menjawab dengan sambutan yang sangat indah, ya abati. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, sampai hari ini, Pak, sampai hari ini anak-anak Arab di Mekah sana kalau memanggil ayahnya dengan abi, abang, abu, tapi Ismail menjawab ayahnya dengan panggilan ya abati,
wahai ayahku yang sangat aku banggakan, yang sangat aku sayangi, if'al, segera lakukan. Kalau itu merupakan perintah dari Allah, segera lakukan. Insya Allah engkau menemukan aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, jarang disebutkan di buku-buku, Pak. Di sini ada sebuah drama. Kejadian itu di Mina. Ada sebuah drama. Ismail itu mengajukan 4 permohonan kepada Ibrahim. Ayah, kalau engkau akan menyembelih aku, maka aku menyampaikan 4 permohonan. Yang pertama, ayah, asahlah pedangmu setajam mungkin. Yang kedua, ayah, ikatlah tubuhku di atas batu ini sekuat mungkin agar aku tidak merontak. Dan yang ketiga, ayah, tutuplah wajahmu, bukan wajah Ismail, Pak, tapi tutuplah wajahmu, wajah Ibrahim, agar engkau tidak kasihan melihat aku. Karena aku tahu, ayah, bahwa kehadiranku di muka bumi karena buah dari doamu yang kau panjatkan bertahun-tahun. Aku tidak ingin kau mengurungkan niat baik ini. Dan yang keempat, ayah, bila engkau sudah melaksanakan tugas suci ini, maka percikkan darahku kepada bajuku dan ceritakan kepada Ibunda Hajar bahwa aku mati karena diterkam binatang buas. Masya Allah, hadirin sekalian. Diikuti permintaan anaknya oleh Ibrahim. Diikatlah tubuhnya di atas batu yang keras. Diikatnya dengan kuat, diasah pedangnya dengan setajam mungkin, ditutuplah wajah Ibrahim, diletakkan pedang Ibrahim di atas leher Ismail dengan mengucap Bismillah ya Allahu Akbar, yang sekarang disyariatkan, Pak. Orang-orang itu kalau menyembelih kurban, maka doa yang dibaca Bismillah ya Allahu Akbar. Digerakkan tangan Ibrahim, terpercik darah segar di tangan Ibrahim, menangis Ibrahim. Hadirin sekalian, ya Allah, anak yang aku mohonkan darimu bertahun-tahun untuk melanjutkan risalah kenabianku, hari ini telah aku sembelih dengan tanganku sendiri, ya Allah. Lalu siapa yang akan melanjutkan kenabianku, ya Allah? Maka begitu dibuka, hadirin sekalian, wajah Ibrahim dipanggil oleh Allah dalam surah yang sama, surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 105-106. Apa kata Al-Quran? Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, cukup, engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah balasan bagi orang yang suka berbuat baik. Ditutup wajahnya, hadirin sekalian, Allah ganti dengan sembelihan berupa domba. Maka diangkatlah oleh Ibrahim bersama dengan Ismail turun dari Bukit Mina dengan mengucapkan kalimat yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tolong dicatat, Pak. Tolong dicatat. Sarah belum punya anak. Sampai kejadian ini, prosesi penyembelihan ini, Sarah belum punya anak. Istri yang pertama itu belum punya anak. Tidak seperti yang disebutkan di perjanjian lama bahwa anak Abraham yang pertama adalah Ishak, yang disembelih di Mina adalah Ishak. Al-Quran bercerita jelas anak Ibrahim yang pertama adalah Ismail, diturunkan ayat 101, sedangkan kelahiran Ishak di ayat 112, selisih 11 ayat. Yang disembelih di Mina itu adalah Ismail, bukan Ishak. Maka pulanglah Ibrahim ke Palestina, hadirin sekalian. Suatu malam Ibrahim bermimpi kedatangan tamu. Ini cerita luar biasa, Pak. Kedatangan tamu, beberapa orang, dia sampaikan assalamualaikum, waalaikumsalam, dipersilahkan tamu ini, hadirin sekalian. Ibrahim tidak banyak basa-basi, dipersilahkan langsung, Pak, dihidangkan makanan. Ditanya pada istrinya, ada apa di rumah? Tidak ada apa-apa kecuali seekor anak lembu. Disembelihnya malam hari itu, hadirin sekalian. Disembelihnya, dihidangkan kepada tamu itu. Tapi tamu tidak menyentuh sama sekali, hadirin sekalian. Diceritakan, Pak, dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 51, bagaimana Ibrahim didatangi oleh para malaikat. Begitu makanan tidak disentuh, Ibrahim mulai ketakutan, hadirin sekalian. Keluar keringatnya dari Ibrahim. Maka apa kata para malaikat itu? La takhaf, inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Jangan takut, sesungguhnya kami datang ke rumahmu untuk memberikan kabar bahwa engkau akan punya anak yang alim. Kalau lahirnya Ismail diakhiri dengan kata-kata halim, lembut, sabar, tapi lahirnya Ishak diakhiri dengan kata-kata alim, cerdas, pintar. Kamu akan punya anak yang cerdas. Hadirin sekalian, maka diberilah nama oleh Allah dengan Ishak, bahasa Ibrani yang artinya tertawar, yang gembira. Sarah yang sudah menipus, yang sudah tidak mungkin punya anak, dia dikabarkan hamil dan punya anak, maka riang gembira, sehingga anaknya diberi nama dengan Ishak. Allahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang dari Ishak inilah, Pak, lahirlah para nabi. Saya ulangi sekali lagi,
Dari Ishak ini lahirlah para nabi. Sedangkan Ismail yang dibesarkan di Mekah tadi tidak punya kelahiran nabi, kecuali nanti terakhir khataman nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari Ishak bertabur para bintang, hadirin sekalian. Ishak itu punya dua anak. Yang pertama bernama Is, bukan nabi. Tapi dari Is itu lahirlah Ayub alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, nabi semuanya. Anak yang kedua bernama Yakub. Yakub itu punya 4 orang istri. Dari 4 orang istri punya anak 12 anak. Salah satu dari anaknya bernama Yusuf alaihissalam. Dari Yusuf nanti lahirlah Musa dan Harun alaihissalam. Lahirlah Daud alaihissalam. Lahirlah Sulaiman alaihissalam. Lahirlah Ilyas alaihissalam. Lahirlah Ilyas alaihissalam. Lahirlah Zakaria alaihissalam. Zakaria mengasuh perempuan suci bernama Maryam. Tapi sebelum Maryam melahirkan anak, Zakaria punya anak terlebih dahulu bernama Yahya alaihissalam. Dan dari Maryam lahirlah Isa alaihissalam. Semua ini keturunan Yakub, hadirin sekalian. Yakub itu punya alias, punya nama lain, yaitu Israel. Dari mana ceritanya, hadirin sekalian? Suatu saat dengan rombongan yang besar, Yakub ini Pak, kalau diceritakan di Al-Quran itu selalu diakhiri dengan kata wa asbat. Ismail, wa Ishak, wa Yakub, wa asbat. Yakub dengan keluarga besarnya. Suatu saat Yakub ini melakukan perjalanan. Napak tilas ingin melihat sejarah nenek moyangnya, datuknya yaitu Ibrahim alaihissalam, dari Mesir ke Palestina. Perjalanan itu dilakukan di malam hari, Pak. Kalau siang hari dia dirikan tenda dan dia bermukim sepanjang siang. Malam hari dia lanjutkan lagi. Besoknya siang hari dia dirikan tenda, dia bermukim sepanjang siang. Malamnya dilanjutkan lagi. Karena inilah, hadirin sekalian, maka Yakub mendapat julukan Israel, yaitu keluarga yang melakukan perjalanan di malam hari. Ada juga yang mengatakan Yakub itu, Israel itu artinya hamba yang sangat disayang oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Namun yang penting ingin kami sampaikan, hadirin sekalian, dari keluarga Yakub itu lahirlah para nabi yang akhirnya disebut dengan Bani Israel. Namun apa yang terjadi, hadirin sekalian? Allah menutup sejarah kenabian. Saya ulangi sekali lagi, Allah menutup sejarah kenabian dengan diangkatnya khataman Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Ismail, yang ibunya Hajar yang katanya Buddha itu. Akhirnya ini memicu kecemburuan dari Bani Israel. Dia seakan-akan protes kepada Allah. Ini dosa terbesar dari Bani Israel, tidak mengakui kenabian Muhammad Rasulullah. Apa kata Ibrahim? Apa kata Bani Israel? Ya Allah, apakah kami ini masih kurang terhormat? Orang-orang kami adalah para nabi, perempuan kami perempuan suci. Mengapa engkau angkat khotaman nabi, penghulu dari segala nabi, Muhammad dari ibunda Hajar yang Buddha itu? Apakah kami ini masih kurang terhormat? Apa kata Al-Quran, hadirin sekalian? Ya Bani Israel adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, apakah masih kurang mulia engkau aku berikan kehormatan? Keturunanmu aku angkat menjadi nabi, perempuanmu aku angkat sebagai perempuan suci. Aku hanya mengangkat satu nabi terakhir, Muhammad Rasulullah. Hadirin sekalian, ini dosa terbesar dari Bani Israel. Dosa terbesar yang lain ada dua. Yang kedua adalah tidak mengakui pemindahan kiblat. Hadirin sekalian, ketika turun perintah sholat, Muhammad Rasulullah dan umat Islam saat itu, hadirin sekalian, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ini merupakan kebanggaan dari Bani Israel. Nah, Allah perintahkan Rasulullah Muhammad untuk memalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram, sampai turun perintah dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 144. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka arahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Hadirin sekalian, maka sejak itulah orang-orang Islam sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Ini memicu kebencian dari Bani Israel, seakan-akan dicabut kehormatannya. Tadinya dia bangga orang Islam sujud menghadap ke nenek moyangnya, ke Palestina. Tapi begitu dipindahkan ke Masjidil Haram, dia cemburu, dia protes kepada Allah. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, dia membaiat diri, dia bersumpah sampai kapanpun dia tidak akan suka kepada umat Islam. Bukan saya, Pak, menyampaikan, tapi Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 120. Apa kata Al-Quran? Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Sampai kapanpun, hadirin sekalian. Di belakang lam itu ada nun sukun, Pak. Walan menunjukkan bahwa sampai ke depan, sampai kapanpun ke depan, mereka tidak akan pernah ridho. Walan tardo, tidak akan pernah ridho. Angkal Yahudi walan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, sampai kita mengikuti milah mereka.
sampai kita mengikuti ibadah mereka, sampai kita mengikuti perilaku mereka, sampai kita mengikuti kebiasaan hidup mereka. Mungkin namanya Islam, tapi cara berpakaian seperti orang Yahudi. Mungkin namanya Islam, KTP-nya Islam, tapi mungkin cara mendidik anaknya seperti orang Yahudi, cara berulang tahunnya seperti orang Yahudi. Allahu a'lam bishawab. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa hikmah dari cerita ini hadirin sekalian? Ibrahim itu Pak, paling tidak dia melakukan perintah Allah yang tidak masuk di akal. Itu yang tercatat dalam tarikh Islam itu 3 kali. Yang pertama, perintah untuk menghitan. Hitan pertama kali itu bukan Muhammad Rasulullah, tapi Ibrahim alaihissalam memotong ujung alat kelamin, alat kemaluan. Ibrahim hanya mengatakan kepada Allah, aslamtu lirabbil alamin, aku pasrah pada perintahmu ya Allah. Yang pertama, tidak masuk di akal, tapi Ibrahim melakukan, hanya mengatakan aslamtu lirabbil alamin, aku pasrah pada perintahmu ya Allah. Yang kedua hadirin sekalian, ketika diperintahkan untuk memindahkan Hajar dan Ismail, Ibrahim hanya mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Kalau Muhammad Rasulullah jawabannya sami'na wa ata'na. Ibrahim menjawab aslamtu lirabbil alamin. Yang ketiga disuruh menyembelih putra kesayangannya satu-satunya, Ibrahim hanya mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Apa jawaban dari Allah hadirin sekalian? Hikmahnya Pak, Ibrahim dikabulkan doanya. Doa yang sangat tidak masuk di akal diijabah oleh Allah. Yang terakhir saya sebutkan dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37 tadi, saya sambungkan Pak ayatnya Pak. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin khairin inda batikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meninggalkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak ada satupun pepohonan, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan. Terus Ibrahim itu berdoa, Bu. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, yang sedemikian itu agar mereka mengerjakan sholat. Diangkat tangan Ibrahim sambil mengatakan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah kerinduan dari sebagian umat Islam di seluruh dunia untuk datang ke tempat ini ya Allah, dan berikanlah mereka rezeki dari tumbuh-tumbuhan. Hadirin sekalian, saat Ibrahim berdoa kepada Allah minta agar negeri itu disuburkan dari tumbuh-tumbuhan, Ibrahim itu sadar Pak, tanahnya masih gersam, kakinya menginjak di tanah yang tandus, tidak ada satupun pepohonan. Tapi Ibrahim yakin bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ibrahim memohon kepada Allah. Maka bagaimana cara Allah? Allah pancarkan air zam-zam, Allah taburkan benih-benih kurma, maka suburlah menjadi kurma di mana-mana. Dan Allah rekomendasikan dalam rukun Islam yang kelima, masuklah haji, maka semua orang rindu ke tanah suci. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya ulangi, sampai sekarang Mekah yang dikunjungi jutaan orang itu masih tandus Pak, masih gersam, bukan kok jadi subur, tapi Allah tanamkan kerinduan di hati umat Islam, maka dikabulkanlah doa Ibrahim yang tidak masuk di akal itu. Hadirin sekalian, kita belum pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita. Yang diperintahkan oleh Allah kita berkurban, menyembelih kambing yang tidak pernah tinggal di rumah kita, yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Kita hanya diminta oleh Allah untuk mengeluarkan uang untuk membeli ternak kambing, disembelih, dikebagikan kepada halayak ramai. Ibrahim telah melakukan pengorbanan yang luar biasa hadirin sekalian, dan itu dilakukan tanpa ada bantahan apapun. Maka kita yang hadir di majelis ini hadirin sekalian masih ada kesempatan. Berapa banyak cerita yang hadir di telinga kita nih, orang kaya luar biasa tidak bisa membeli satu tabung oksigen aja, tidak bisa. Uangnya banyak tapi persen oksigen tidak ada. Orang yang kaya luar biasa meninggalnya bukan di ruang ICU Pak, masih keleleran di teras UGD. Karena apa? Tidak tertampung di rumah sakit. Kita hanya diminta berkorban dengan seekor ternak, seekor kambing yang mungkin harganya hanya 2,5-3 juta, atau mungkin kalau urunan sampai 7 orang jadi seekor lembu, seekor sapi. Itu yang diminta oleh Allah. Itu pun hanya setahun sekali hadirin sekalian. Maka ada kesempatan hari ini, besoknya lagi, 4 hari kita menyembelih ternak kurban, mulai tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan ibadah kita, dan ternak kurban itulah yang akan menemani kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Mari kita akhiri dengan berdoa, bermunajat kepada Allah dengan satu keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. Yakinkan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Aziz, ya Razzaq, ya Jabbar, ya Mutakabbir, Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di lapangan yang indah ini ya Allah, kami berkumpul berdoa memanjatkan permohonan-permohonan kepada Engkau ya Allah. Karena kami sadar apapun yang kami rasakan selama ini, apapun yang kami nikmati selama ini, itu karena kasih sayang-Mu ya Allah, karena kemurahan-Mu ya Rabbi, bukan karena kehebatan kami, juga bukan karena ibadah kami. Sesungguhnya kami malu berbohong kepadamu ya Allah, karena doa yang kami panjatkan begitu banyak dibandingkan dengan karunia yang tidak kami syukuri sama sekali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah ketidakbersyukuran kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan kami, kefasikan, kezaliman, kebatilan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami ya Allah, bimbing keluarga kami ya Allah, bimbing jamaah kami ya Allah, bimbing orang-orang yang kami cintai ya Allah, agar bisa mengisi sisa umurnya dengan ibadah. Entah sampai kapan Engkau berikan kami usia ya Allah, tapi kami mohon kepadamu ya Rabbi, bimbing kami, jangan biarkan kami hilaf, jangan biarkan kami membuang sisa waktu ini ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa mengisi sisa umur kami dengan ibadah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon ya Allah, siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, pulangkanlah dengan rasa diampuni oleh-Mu ya Rabbi. Kembalikanlah ke rumahnya, tinggalkan majelis ini ya Allah dengan dosa yang telah diampuni oleh-Mu ya Rabbi, dengan masalah yang telah Engkau selesaikan ya Allah, dengan segala keruwetan yang telah Engkau bimbing untuk selesai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri jalan keluar atas segala keruwetan, atas segala masalah yang sedang kami hadapi ya Allah. Negeri kami sedang mendapatkan wabah, maka ambillah wabah ini ya Allah, angkatlah dari bumi kami ya Allah. Allahumma anna masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anna masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anna masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kami sulit beribadah seperti dulu lagi, maka kami izinkan ya Allah, izinkan kami untuk kembali beribadah seperti dulu lagi, bersilaturahim seperti dulu lagi, untuk mengikuti taklim kajian seperti dulu lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada satupun tanpa seizin Engkau ya Allah, termasuk virus corona, termasuk apapun wabah, termasuk apapun musibah, tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Engkau. Maka kami mohon atas kemurahan-Mu ya Allah, selamatkan kami dari segalanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ummatan wahidan, ummah yang bersatu di bawah naungan syariah-Mu. Bimbing para pemimpin kami ya Allah, agar memimpin negeri ini dengan akhlak yang baik, dengan iman yang baik, dengan penuh ketakutan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah kurban kami dan mudahkanlah kami melakukan teladan dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui Nabi kesayangan-Mu Rasulullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, karena hanya Engkau lah pemilik dari doa yang kami panjatkan ini. Dan apabila Engkau telah merindukan kami untuk kembali, bila sudah sampai pada batas kami tinggal di muka bumi ini, maka baringkan kami di tempat yang indah dan pejamkan mata kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.